Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani dari Prodi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah Angkatan 2020. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Apa itu kerangka dasar? Kerangka dasar yang akan saya bahas di sini diambil dari perkembangan kerangka dasar yang dibahas dalam Ikatan Akuntan Indonesia. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah pada tahun 2002, yang kemudian selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk memperluas cakupannya, sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Perbedaan sistematika penulisan. Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam exposure draft dan evaluasi penulis terhadap kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang telah disahkan, terdapat perbedaan sistematika penulisan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah tahun 2002. Sistematika kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah tahun 2002 hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda atau bersifat tambahan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2004. Dan jika tidak diatur secara khusus, diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 1994 dianggap juga berlaku untuk bank syariah. Sementara itu, pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, seluruh kerangka dasar dituliskan dengan tujuan agar pengguna dapat lebih mudah memahaminya dalam satu kesatuan secara utuh. Tujuan laporan keuangan. Pada bagian pendahuluan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, dilakukan penyempurnaan khususnya mengenai pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Pada bagian tujuan laporan keuangan, terdapat tambahan tujuan selain yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yaitu tujuan laporan keuangan yang terkait dengan: pertama, pemberian informasi dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan yang kedua, pemberian informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Pada bagian asumsi dasar, selain diatur asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha atau going concern, juga diatur bahwa penentuan bagi hasil harus didasarkan pada dasar kas. Pendapatan atau hasil yang dimaksud ditentukan dari laba bruto atau gross profit. Nah, sementara itu, bagian unsur-unsur laporan keuangan mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut. 1. Komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan antara lain kegiatan komersial, kegiatan sosial, serta kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Kedua, unsur neraca entitas syariah terdiri dari aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Ketiga, unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil bukan unsur beban walaupun secara perhitungan dikurangkan dalam penentuan laba entitas. Bagian pengukuran unsur mengatur bahwa dasar pengukuran unsur dalam laporan keuangan syariah yang dapat digunakan adalah biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi atau penyelesaian. Tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.
Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah sebelumnya, disebutkan bahwa kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bertujuan dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak, antara lain, yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Wiroso juga anggota DSAS atau Ikatan Akuntan Indonesia menggambarkan bangun prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum di Indonesia. Menurut beliau, setiap landasan di bawahnya menjadi landasan bagi lapisan di atasnya. Sekiranya terjadi pertentangan, maka auditor harus mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur pada lapisan yang terletak lebih bawah. Dijelaskan lebih lanjut, akuntansi syariah memiliki landasan utama, yaitu yang bersumber pada Al-Quran, hadis, dan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh yang berpihak, yaitu Dewan Syariah Nasional. Salah satu implikasi kesesuaian dengan syariah ini tidak ada digunakannya konsep pengukuran present value sebagaimana yang biasa diterapkan secara umum dalam akuntansi konvensional. Aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Yang pertama, ada paradigma syariah. Yang kedua, asas transaksi syariah. Yang ketiga, karakteristik transaksi syariah. Yang keempat, pemakai laporan keuangan syariah dan tujuan laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang bersisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal, yaitu dengan Tuhan, maupun interaksi horizontal, yaitu manusia dengan sesama manusia. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah. Adapun akhlak merupakan norma dan etika yang bersisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis. Yang kedua ada asas transaksi syariah. Nah, transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, dan yang keempat keseimbangan atau tawazun, kelima universalisme atau syumuliyah. Yang pertama ada prinsip ukhuwah, berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, dan saling bersinergi. Yang kedua ada prinsip adalah, mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, maisir, garor, ihtikar, najasi, riswah, ta'aluk, dan penggunaan unsur haram dalam barang, jasa, maupun aktivitas operasi. Yang ketiga ada prinsip maslahah.
Berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal atau sesuai dengan syariah, dan thayyib atau bermanfaat dan membawa kebaikan. Transaksi syariah yang dianggap maslahah harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah atau maqasid syariah, yaitu pemeliharaan terhadap agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta benda. Di sini juga ada prinsip tawazun. Maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek spiritual dan material, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Prinsip keseimbangan menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Yang terakhir ada prinsip syumuliyah, artinya adalah transaksi syariah yang dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat rahmatilillah alamin. Karakter transaksi syariah. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Adapun transaksi syariah non-komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan, yang biasa kita sebut itu qard, terus penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Kedua jenis transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti terbebas dari unsur riba, maisir, gharar, ihtikar, ta'aluk, dan lainnya. Pemakai laporan keuangan syariah. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana qard, pemilik dana pembiayaan mudharabah, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, dan mitra usaha lainnya. Terus ada juga pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Para pemakai tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Nah, kan ada nih, yang pertama itu investor sekarang dan investor potensial. Investor adalah pihak yang menanamkan dananya untuk memiliki usaha yang ada atau yang akan dilaksanakan. Biasanya bukti kepemilikan diwujudkan dalam bentuk surat saham. Investor sekarang adalah orang atau institusi yang telah memiliki surat saham suatu perusahaan, sedangkan investor potensial adalah orang atau institusi yang hendak membeli surat saham suatu perusahaan. Baik investor sekarang maupun investor potensial berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil dari investasi yang sedang atau akan dilakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Investor juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan entitas syariah untuk membagikan dividen. Yang kedua, ada pemberi dana qard. Pemberi dana qard merupakan individu atau institusi yang memberi pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema qard, yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan yang dipinjam. Pemberian dana qard membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menyimpulkan apakah dana qard dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Yang ketiga ada pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer itu individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer.
dengan menggunakan skema bagi hasil. Pemilik dana syariah temporer berkepentingan dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengetahui tingkat keamanan dan keuntungan dana yang diinvestasikan pada entitas syariah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan untuk menarik, mempertahankan, dan menambah dana yang diinvestasikan. Yang keempat ada pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema wadiyah atau penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan kepada penitip. Pemilik dana titipan membutuhkan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka mengetahui apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. Yang kelima itu ada pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut. Jadi mau kemana nih disalurinya, gitu kan? Jadi membutuhkan informasi sumber dan penyaluran dananya. Yang keenam, pengawas syariah. Pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kepatuhan dan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Pengawas syariah memerlukan informasi keuangan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan sistem operasi entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketujuh ada karyawan. Karyawan dalam hal ini adalah individu yang bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungannya dengan entitas syariah. Karyawan memerlukan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang kedelapan ada pemasok mitra usaha lainnya. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah jumlah yang tertuang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kesembilan ada pelanggan. Pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang. Yang ke-10 ada pemerintah. Pemerintah itu dan berbagai lembaga di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas entitas syariah. Mereka memerlukan informasi tersebut untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, serta sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Dan yang terakhir ada masyarakat. Informasi keuangan yang disediakan entitas syariah akan memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas syariah pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang tidak dipekerjakan. Tujuan laporan keuangan. Dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, di sini ada beberapa tujuan lainnya. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan yang terakhir, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, jadi pemakai ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Jadi keputusan ini mungkin mencakup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali dan mengganti manajemen. Nah, ada asumsi dasar. Ada dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang pertama itu ada dasar akrual. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerima dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban ke pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Akan tetapi, perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha tidak menggunakan dasar akrual, melainkan menggunakan dasar kas dalam pembagian hasil usaha, serta pendapatan atau hasil yang dimaksud itu adalah laba bruto atau gross, atau yang kita biasa sebut itu gross profit. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Nah, ada karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitas pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama itu dapat dipahami. Maksud karakteristik dapat dipahami adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Namun, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut telah terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Yang kedua ada relevan. Maksud karakteristik relevan adalah memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini atau masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga ada handal. Informasi memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Nah, yang terakhir ada dapat dibandingkan. Jadi pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Oleh karena itu pemakai ingin membandingkan
posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan antar periode. Maka, entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Nah, ada unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, itu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Jadi di antara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi merupakan dua laporan keuangan utama. Laporan keuangan lain seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan itu dipengaruhi oleh perubahan yang terdapat pada kedua laporan keuangan utama. Ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Nah, unsur yang berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan itu ada aset. Yang pertama aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga dana syirka temporer, dan yang keempat itu ekuitas. Sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada aset. Aset itu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas syariah. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam entitas syariah dengan beberapa cara. Misalnya digunakan sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah. Terus dipertukarkan dengan aset lain yang diperlukan, digunakan untuk menyelesaikan kewajiban atau dibagikan kepada para pemilik entitas syariah. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan melibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain itu ada pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, serta konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. Yang ketiga ada dana syirka temporer. Dana syirka temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah ini mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Contohnya gini, dana syirka temporer itu adalah dana dari pembiayaan mudorobah mutlaqoh, mudorobah muqayyadah, dan musyarakat, dan juga akun lain yang sejenisnya. Nah, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban karena entitas syariah tidak berkewajiban ketika mengalami kerugian untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau
pengakuan prestasi entitas syariah. Jadi dana sirkah temporer tidak bisa dikategorikan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan non-investasi. Yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkat temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba, dan penyisihan saldo laba. Nah, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan, beban, dan pihak ketiga atas bagi hasil. Nah, berikut akan saya bahas ketiga unsur tersebut ditambah dengan unsur zakat yang menurut pandangan penulis relevan untuk dimasukkan sebagai unsur yang keempat. Yang pertama ada penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Yang kedua ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal. Yang ketiga ada hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Oleh karena itu, hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban atau ketika untung, pendapatan ketika rugi. Yang keempat ada zakat. Zakat adalah besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan zakat. Pembahasan tentang zakat entitas syariah sangat terbatas dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Aspek zakat hanya muncul pada pembahasan tentang laporan dana zakat yang dikelola oleh entitas syariah sebagai amil zakat. Dalam literatur akuntansi syariah, kepatuhan entitas syariah dalam menghitung dan membayar zakat merupakan salah satu bentuk kepatuhan entitas tersebut pada syariah Islam. Dengan demikian, dengan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kepatuhan bank syariah dalam perhitungan dan pembayaran zakat, semestinya rekening zakat yang harus dikeluarkan oleh bank syariah merupakan rekening utama yang mesti muncul dalam laporan laba rugi bank syariah. Konsisten dengan konsep akrual dalam laporan laba rugi, mestinya zakat juga diakui dengan menggunakan dasar akrual dan bukan dasar kas seperti yang pernah dipraktikkan oleh industri perbankan syariah. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada laba atau rugi neto periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan beban
keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, pengaruh kumulatif dan perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Yang keempat, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang kelima, saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Dan yang terakhir, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham serta cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Laporan arus kas. Laporan arus kas itu disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait. Nah, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Berdasarkan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Latar belakang adanya laporan ini adalah karena adanya perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima bank dengan pendapatan yang dibagi hasilkan. Dalam laporan rekonsiliasi, pendapatan dan bagi hasil itu bank menyajikan yang pertama ada pendapatan usaha utama atau dan dasar akrual. Yang kedua, penyesuaian atas yang pertama dikurangi dengan pendapatan atau usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya itu belum diterima. Yang kedua, yang B, ditambah dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan. Yang ketiga, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang keempat, bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang kelima, bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat itu meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Secara khusus, laporan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada dana zakat yang berasal dari wajib zakat atau bisa kita sebut itu muzaki, yaitu maksudnya ini zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah. Yang kedua ada penggunaan zakat yang itu melalui lembaga amil zakat untuk fakir miskin, rikob, garim. Garim ini bisa kita sebut itu orang yang terlilit utang. Yang terus ada mu'alaf, terus fisabilillah, ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang sedang dalam perjalanan gitu ya. Terus yang terakhir itu ada amil. Yang ketiga itu kenaikan dan penurunan dana zakat. Yang keempat saldo awal dana zakat. Dan yang terakhir itu saldo akhir dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
itu sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan. Nah, jadi yaitu yang dana yang berasal dari penerimaan itu infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, terus pengembalian dana kebajikan produktif, terus denda dan pendapatan non halal. Pendapatan non halal ini biasanya kalau di bank itu yang dana dari eh, bank lain, bank konvensional. Yang kedua, ada penggunaan dana kebajikan untuk yang pertama, dana kebajikan produktif, terus sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum, terus kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo dana, saldo awal dana, penggunaan dana kebajikan, dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling liquid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Penerimaan non-halal serta semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya itu terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang oleh syariah. Nah, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perlu dipertimbangkan aspek materialistisnya. Informasi dipandang material jika kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Berikut akan dibahas pengakuan masing-masing unsur laporan keuangan yang berupa pengakuan aset, kewajiban, dana syirka temporer, terus penghasilan dan beban. Nah, semua itu biasanya itu termasuk ke kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada pengakuan aset. Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya itu di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas atau syariah setelah periode akuntansi berjalan. Yang kedua, pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Yang ketiga, pengakuan dana syirka temporer. Pengakuan dana syirka temporer dalam neraca hanya dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Yang keempat itu dan jumlah yang diselesaikan dapat diukur secara andal. Jumlah dana syirka temporer dapat berubah sesuai dengan hasil dari investasinya. Yang keempat, pengakuan penghasilan. Pengakuan penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Kriteria yang ditetapkan dalam pengakuan penghasilan adalah penghasilan tersebut telah diperoleh. Prosedur ini dimaksudkan untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur secara andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup. Yang kelima, ada pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Prinsip ini biasanya disebut dengan pengaitan biaya dengan pendapatan atau matching cost with revenue. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk. Nah, ada pengukuran unsur-unsur laporan laba rugi, laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari 3 alternatif, yaitu biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain, seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi neto. Sedang akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar atau fair value. Untuk memenuhi kriteria relevansi suatu informasi,
Entitas syariah dapat merevaluasi nilai aset, kewajiban, dan dana syirka temporer secara periodik dengan syarat harus terjamin keandalannya. Akan tetapi, penggunaan konsep pengukuran nilai realisasi itu tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep nilai realisasi dapat diterapkan untuk tujuan penyajian informasi tambahan yang relevan dengan suatu akun investasi yang telah ada atau yang prospektif. Kendati demikian, penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah untuk mendistribusikan hasil investasi yang belum terrealisasi. Nah, ada catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangan itu meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah ini harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam PSAK akan tetapi tidak disajikan dalam neraca. Laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Nah, laporan-laporan ini itu sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Yang ketiga, ada informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Nah, di sini ada urutan catatan laporan keuangan. Dalam rangka membantu penggunaan laporan, memahami laporan keuangan, dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya, serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Nah, cukup sekian pembahasan saya. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ini, itu saya ambil dari perkembangan kerangka dasar yang dibahas dalam Ikatan Akuntan Indonesia. Tadi saya sempat membahas itu ada perbedaan sistematika penulisan dalam laporan keuangan. Terus saya juga membahas tujuan laporan keuangan. Habis itu juga saya membahas unsur-unsur laporan keuangan yang mengatur beberapa hal. Lalu tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Lalu aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah.
Itu kan ada beberapa tadi sebelumnya ya. Ada paradigma syariah, asas transaksi syariah, karakteristik transaksi syariah, pemakai laporan keuangan syariah, dan tujuan laporan keuangan. Di situ saya juga membahas satu persatunya. Lalu saya juga membahas asumsi dasar. Kan tadi asumsi dasar itu ada dua, ada dasar akrual dan dasar itu kelangsungan usaha. Saya juga bahas semuanya satu persatu. Habis itu saya membahas mengenai karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Kan tadi ada beberapa ya. Yang pertama itu ada dapat dipahami, relevan, handal, dan dapat dibandingkan. Lalu saya juga membahas mengenai unsur-unsur laporan keuangan. Nah, kan dalam unsur-unsur laporan keuangan itu ada beberapa komponen-komponen yang harus ada dalam unsur laporan keuangan. Terus saya juga membahas laporan posisi keuangan. Kan laporan posisi keuangan itu ada beberapa hal yang berkaitan. Itu ada aset, kewajiban, dana sirka temporer, ekuitas. Nah, terus saya juga membahas laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi tadi ada penghasilan, beban, hak pihak ketiga atas bagi hasil, terus juga ada zakat. Nah, saya juga membahas laporan perubahan ekuitas. Di laporan perubahan ekuitas ini kan itu menggambarkan peningkatan atau penurunan aset atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Terus saya juga membahas laporan arus kas. Lalu laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, dalam rekonsiliasi itu kan tadi saya membahas mengenai pendapatan usaha utama dasar akrual, terus penyesuaian atas yang dikurangi dengan pendapatan usaha atau periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima, terus ditambah dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan, lalu pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Lalu saya juga membahas laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Nah, ini laporan sumber dan penggunaan dana zakat ini itu menunjukkan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada dana zakat yang berasal dari wajib zakat atau muzaki. Terus ada penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat. Terus ada kenaikan dan penurunan dana zakat, lalu saldo awal dana zakat, saldo akhir dana zakat. Lalu saya juga membahas mengenai laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Itu menunjukkan beberapa hal ya tadi, yang ada dua. Yang pertama sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, contohnya tadi itu seperti infak dan sedekah. Yang kedua itu penggunaan dana kebajikan untuk sumbangan dan lain-lain. Lalu ada yang saya bahas lagi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan tadi sudah saya bahas.
terus ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Itu ada beberapa tadi. Yang pertama ada pengakuan aset, terus ada pengakuan kewajiban, yang ketiga juga ada pengakuan dana syirkah temporer, yang keempat pengakuan penghasilan, yang kelima ada pengakuan beban. Terus saya juga membahas mengenai pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Lalu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan atas laporan keuangan itu harus mengungkapkan beberapa hal yang tadi saya sebutkan, yaitu informasi atas dasar penyusunan laporan keuangan, terus informasi yang diwajibkan dalam PSAK, lalu informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tapi diperlukan dalam rangka penyajian itu secara wajar. Lalu yang terakhir juga saya membahas mengenai catatan atas laporan keuangan yang biasanya itu disajikan dengan beberapa urutan gitu kan. Yang pertama ada pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi, terus ada informasi pendukung pos-pos laporan, terus ada yang terakhir pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya. Cukup sekian pembahasan saya mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.